Karena cemburu dan gelap mata, seorang remaja di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tega membunuh kekasihnya sendiri. Jenazah korban disembunyikan pelaku di dalam karung. Kini pelaku yang masih di bawah umur ditahan di tahanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Cinta berakhir petaka. Seorang siswa SMA di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, gelap mata hingga membunuh kekasihnya sendiri yang juga masih berusia 18 tahun. Peristiwa keji ini berawal ketika korban mendatangi indekos pelaku. Setelah bertemu, pelaku cemburu karena mengetahui korban memiliki pacar lain yang fotonya diunggah di media sosial milik korban. Hilang akal, pelaku langsung menghabisi korban dan jenazahnya dimasukkan ke dalam karung. Pelaku pun pergi meninggalkan jasad korban di indekosnya. Tak lama berselang, pelaku kembali ke indekosnya dan bertemu dengan ibunya yang menanyakan isi karung tersebut. Setelah menceritakan perbuatan sadisnya ke ibunya, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Mapolsek Ranca Ekek. Kemudian menghabisi nyawa korban dengan cara dijerat oleh tali, kemudian dimasukkan ke karung, pergi keluar. Ditinggal begitu saja, korban ditinggal di rumah tersebut, rumah kontrakan tersebut. Kemudian pada saat pulang ke rumah itu, bertemu dengan ibu kandung daripada anak berhadapan dengan hukum ini. Kemudian menanyakan ada apa isi karung ini, ternyata baru bercerita bahwa dia baru selesai menghabisi nyawa anak korban ini ke Polsek Ranca Ekek. Akhirnya menyerahkan diri, Pak? Menyerahkan diri. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa karung yang digunakan untuk menyimpan jasad korban, tali tambang, serta pakaian korban. Pelaku yang masih di bawah umur saat ini ditahan di tahanan anak milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Kasus pembunuhan anak di bawah umur terhadap kekasihnya sendiri menghebohkan publik. Lantas bagaimana perkembangan kasus ini? Sudah bersama kami Kasat Reskrim Polresta Bandung AKP Akta Buana Putra. Selamat sore AKP Akta. Selamat sore Mbak Stefani. Baik Pak Akta, bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaan dari pelaku dan juga olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian? Baik, dapat saya jelaskan pertanggal 5 Agustus, yaitu hari Rabu, kemarin kami menerima laporan penyerahan diri dari seorang anak yang berhadapan dengan hukum bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pembunuhan disertai penyetubuhan terhadap korban yang juga anak. Kemudian kami melaksanakan proses olah TKP, kami melaksanakan penyidikan dan juga melaksanakan otopsi, dan sampai saat ini sudah kami rampungkan untuk langsung kami laksanakan pemberkasan, dan juga untuk anak ini sesuai dengan sistem peradilan pidana anak kami titipkan di LPKS di Kota Bandung, Mbak. Baik, Pak Akta, saya ingin garis bawahi tadi Anda sampaikan bahwa pelaku menyerahkan diri ke polisi. Betul, Mbak Stefani. Yang menyerahkan ini apakah pelaku sendiri atau ada yang mendampingi? Jadi untuk kejadian di tanggal 5 itu yang menemukan korban yaitu ibu dari tersangka. Nah, ibu tersangka tersebut kemudian meminta agar anaknya segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian, dan yang bersangkutan tersangka tersebut itu melakukan penyerahan diri secara individu, secara sendiri, Mbak Stefani. Baik, untuk hasil otopsi apakah sesuai dengan pengakuan pelaku mengenai penyebab kematian korban? Jadi dari hasil otopsi kami menemukan 2 luka, yaitu luka jeratan di bagian leher dan juga luka pendarahan di bagian alat kelamin korban. Namun setelah dilakukan otopsi baru diketahui bahwa penyebab kematian korban adalah kehabisan nafas akibat jeratan tali di leher korban. Pak Akta, mengingat pelaku ini masih di bawah umur, apakah nantinya akan ada perbedaan perlakuan dalam proses hukum yang akan dijalani? Sesuai dengan undang-undang,
kami mengacu ke sistem peradilan pidana anak dan tentunya untuk pasal yang dikenakan tetap untuk pasal pidana dan pasal perlindungan anak. Nanti dari pengadilan anak yang akan menentukan untuk hukuman yang bersangkutan, Mbak. Pak Akta, kami ingin konfirmasi kembali mengenai motif yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan pemeriksaan sejauh ini. Bagaimana pengakuan pelaku terkait motif yang menyebabkan ia melakukan pembunuhan ini? Jadi motifnya ini adalah yang bersangkutan merasa emosi ketika mengetahui bahwa korban ini mengupload foto lelaki lain di medsosnya. Kemudian dari situlah tersangka tersulut emosi dan akhirnya melakukan pembunuhan terhadap korban. Baik, artinya pembunuhan ini dilakukan secara spontan, tidak ada rencana sebelumnya? Ya, setelah kami dalami kemarin, memang awalnya kami menduga ada dugaan pembunuhan berencana 340 karena yang bersangkutan menggunakan alat berupa seutas tali. Namun setelah kami dalami, memang tali tersebut sudah memang berada di kamar tersebut dan memang yang bersangkutan secara spontan ketika tersangka ini dan korban sedang berhubungan intim. Sudah berapa lama pelaku menjalin hubungan dengan korban? Kurang lebih 6 bulan, Mbak. Baik, Pak Akta, bagaimana kemudian ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku? Untuk pidana yang kami terapkan kepada pelaku yaitu pasal 338 KUH pidana, kemudian juga pasal 80, pasal 81 dan 82 perlindungan anak yang pidananya kurang lebih 15 tahun penjara. Baik, Pak Akta, selain kemudian sebelum melakukan pembunuhan ini, apakah ada indikasi bahwa pelaku ini juga pernah melakukan kekerasan terhadap kekasihnya sebelumnya? Sementara ini kami masih mendalami di kejadian yang terjadi di tanggal 5 Agustus kemarin dan untuk itu masih kami dalami. Nanti kami cantumkan juga dalam proses pemberkasan kami. Baik, terima kasih Pak Akta. Pemirsa, AKP Akta Buana Putra Kasat Reskrim Polresta Bandung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini.